Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intena Priyanti Baru Sinaga, mahasiswa UIN Sumatera Utara, Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang filsafat analitika bahasa. Nah, pastikan banyak yang kurang mengerti apa itu filsafat analitika bahasa. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu filsafat analitika bahasa. Filsafat analitika bahasa sendiri itu muncul sebagai respon kita terhadap ketidakpuasan atau kerumitan dalam bahasa yang kita gunakan dalam filsafat tradisional. Adapun pengaruh filsafat analitika bahasa sendiri ini juga sangat luas. Dia itu tidak hanya dalam bidang filsafat, tetapi juga dalam bidang ilmu-ilmu lain seperti ilmu linguistik, ilmu komputer, dan ilmu kognitif. Filsafat analitika bahasa sendiri merupakan sebuah metode dalam filsafat yang membantu dan memahami ungkapan-ungkapan filsafat secara lebih mendalam. Seperti bahasa sendiri itu kan merupakan alat utama kita yang kita gunakan untuk berpikir dan berkomunikasi kan. Pasti semua itu juga tahu bahwasanya bahasa itu merupakan alat utama yang kita gunakan. Setelahnya filsafat bahasa sendiri juga digunakan untuk merumuskan pertanyaan, menyampaikan argumen, dan membangun teori. Namun ada juga itu yang bahwasannya bahasa sendiri itu juga menjadi sumber kesalahpahaman jika kita tidak menggunakannya dengan hati-hati. Contoh sederhananya itu, kebahagiaan adalah tujuan hidup. Nah, di kata kebahagiaan ini kan kita belum tentu tahu kebahagiaannya itu tentang apa. Jadi, dalam filsafat analitika bahasa, kita itu bisa mencari makna lebih mendalam dari kata kebahagiaan. Selanjutnya, filsafat analitika bahasa sendiri itu mulai berkembang pada abad ke-20 dengan kontribusi dari tokoh-tokoh seperti Wittgenstein, Chomsky, Grice, Quine, Davidson, dan Frege. Mereka ini mengembangkan konsep-konsep penting dalam analisis bahasa, seperti bahasa generatif, makna, struktur semantik, dan referensi. Di dalam filsafat analitika bahasa itu terdapat aliran-alirannya. Nah, alirannya itu sendiri ada 3. Pertama, atomisme logis, yang kedua positivisme logis, dan yang ketiga itu filsafat bahasa biasa. Kalau di atomisme logis, dia itu suatu ajaran yang berpandangan bahwa bahasa sendiri itu dapat dipecah melalui teknik analisis bahasa. Atomisme logis ini mulai dikenal pertama kali itu pada tahun 1918. Dia dikenal itu melalui tulisan Bertrand Russell. Adapun karyanya itu Logic and Knowledge, kan. Terus kalau positivisme logis, dia berkembang itu pada tahun 1922. Dia tuh aliran-aliran baru yang berkembang pada tahun 1922 yang dimana dikenalnya itu dengan nama positivisme. Menurut filsafat positivisme ini tuh segala pengetahuan berpangkal dari apa yang telah kita ketahui, faktual atau yang positif. Kalau di aliran filsafat ini tuh dia tuh sangat dipengaruhi oleh pemikiran Wittgenstein. Yang terjadi itu secara tidak langsung. Begitu kalau misalnya di filsafat bahasa biasa, dia tuh mulai dikenal karena para filsuf analitika bahasa mulai mengalihkan perhatian pada titik tolak penggunaan bahasa biasa.
Banyak nih penganut paham filsafat bahasa biasa ini tuh permasalahan terpentingnya itu penggunaan atau itu penggunaan suatu istilah yang mengandung arti demikian. Adapun macam-macam pemikiran filsafat analitika bahasa itu ada 3. Yang pertama pemikiran filsuf Moore and Bertrand Russell. Yang kedua pemikiran filsuf Ludwig Wittgenstein 1. Dan yang ketiga filsafat bahasa biasa dari Ludwig Wittgenstein. Jadi dapat kita simpulkan dari materi itu bahwasanya filsafat analitika bahasa memfokuskan pada analisis bahasa supaya mencapai kejelasan dan ketelitian dalam pemikiran filosofis. Dan gitu filsafat analitika bahasa ini juga memiliki 3 cabang utama seperti yang tadi saya jelaskan, yang dimana itu bahwasanya aliran-aliran itu tuh ada di dalam filsafat analitika bahasa. Baik, segini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata saya yang salah, saya ucapkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.